Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil host kalian di Zero Knowledge Podcast. Dan akhirnya, gila 2 match lagi sebelum season 2020 selesai nih. Aduh cepet banget ya NFL ya. Tapi kemarin divisional round udah selesai. Berarti kita akan mereview divisional round yang sebenarnya sih hasilnya agak expected deh. Iya, nggak banyak upset lah. Nggak banyak upset sih ya. Tapi momennya banyak yang ini, momennya banyak yang momennya banyak yang gokil. Nah, ini kita balik lagi full team. Ada Fadil Hoyo yang ya nggak apa-apa lah ya. Walaupun Mahomes sempet concussion, tapi yang penting masuk divisional round. Nggak kayak tim gua, makanya gua kan nggak pakai ini Steelers, kan gua pakainya ini nih yang lagi main sekarang tuh, Penguins tuh. Nah, Penguins sekarang. Ya walaupun Penguins juga kalah. Tadi menang sih. Cuman kemarin juga kalah 2 kali sama Flyers, tai. Kesel gue. Nah, ini ada Noah yang ya enggak apa-apa lah ya. Enggak apa. It is. Enggak apa. Yang Ramsey-nya dibakar sama Adams. Sampai kesel. Yang touchdown motion itu sama satu lagi. Nah, ini kalau ini spesial. Kalau ini satu lagi Oka yang sedang galau sama QB-nya. Ya, berarti buat mulai kita bahas dulu rumor yang sedang kencang banget nih di NFL. Jadi, gue langsung tanya aja straight to the point. Gue tanya pada Loyo, Deal, apakah saatnya Texans trade Deshaun Watson? Gak tahu ya. Gua nggak terlalu ngikutin beritanya Texans kalau boleh jujur. Tapi biasanya sih kalau udah kayak gitu kondisinya, kalau memang sudah hubungannya udah nggak bisa diselamatkan lagi, memang langkah yang quote on quote ya benar itu memang di trade aja gitu. Cuma ya sayang aja gitu, maksudnya kan gimana pun juga kan Deshaun kan top quarterback ya di league ya, in the league ya. Kalau harus lepas, masalahnya nggak ada kepastian bisa dapat quarterback sekaliber itu lagi gitu. Karena bisa dilihat ke tim-tim lain yang dari tahun ke tahun nyoba ngedraft quarterback dan nggak dapet gitu, kayak misalnya Brown sebelum season ini aja bahkan kan banyak question soal Mayfield dan segala macam gitu kan. Jadi ya sayang aja gitu, udah ada quarterbacknya kok malah diginiin gitu. Artinya banyak banget pertanyaan buat Texans sebagai organisasi gitu sih. Berarti yes or no? It's time to trade Watson or... Kalau dari apa yang beredar di internet sih ya sudah, itu adalah langkah yang quote on quote benar gitu. Ya udah lepas aja gitu. Oke. Nah, no. Yes or no? Saatnya trade Watson atau tidak? Tuh Oka udah anjing. Nah, habis itu kita baru tanya fans yang aslinya nih. Walaupun nanti kayaknya bakal no, he will never leave Houston. Tapi tentu breaking news mampus. Tapi gak apa-apa. No, gimana? Kalau gue lebih berharap Deshaun Watson tuh ya at least bertahan dulu deh. Karena gue masih belum yakin kalau misalnya benar-benar Deshaun Watson di trade, quarterback yang bakal mengisi kekosongan Deshaun Watson itu at least sekelas sama Deshaun Watson tuh kayaknya sulit untuk Houston tuh melakukan itu. Karena ya track recordnya Houston pun untuk trade pun juga kurang bagus lah. Ya, jadi takutnya sih kalau memang nanti di trade Houston yang makin hancur, ya mereka nggak punya draft pick gitu. Jadi kalau mereka ya mungkin kalau misalnya nanti dia trade, terus ada potensial aset yang didapat sama Texans itu ada first round pick-nya mungkin bisa. Cuman sih memang bau-baunya sih memang Houston bakal bukan ngebuang sih, bahasanya terlalu kasar banget kalau ngebuang ya. Nge-trade Watson sih ya probabilitasnya 80% sih kalau menurut gue ya. Tapi walaupun itu gue sebenarnya masih pengen ngelihat Watson di Texans gitu sih. Berarti yes or no?
Gue harus bilang yes sih. Yes. Nah, sekarang kita tanya fansnya. Tapi kalau ini gue nanya bukan yes or no ya. Gue mau nanya gimana perasaan Bapak Oka ini saat membaca rumor-rumor yang sudah kencang ini. Bukan yes or no ya. Gimana perasaan Bapak Oka? Yang apalagi kan ini yang udah beritain Adam Schefter loh. Jurnalis NFL paling terpercaya nomor 1 di NFL. Ya walaupun ada yang lain, ada yang agak lebih cepat dikit daripada Schefter, tapi Schefter ibaratnya jadi kiblatnya jurnalis NFL. Nah, ini yang beritain ada Adam Schefter loh. Ini watch-nya NFL. Iya. Iya, watch-nya Nah, NFL. gimana? Pastinya kalau ditanya bakal rela nggak sih trade Watson, jelas enggak lah. Karena ya Watson juga at least top 5 QB di NFL juga. Mungkin sedikit backstory aja kenapa banyak berita tentang Watson ini, karena kemarin waktu Texans nge-hire GM, itu sebenarnya Watson pas di kontraknya dia dibilang kalau dia bakal diikutin buat nego dari GM-nya. Jadi pas nyari GM mereka bakal janjiin, oh Watson gue bisa konsultasi sama lo nih, kayaknya mungkin apakah dia bakal cocok sama lo atau enggak. Tahu-taunya pas ditunjuk Nick Caserio dari New England yang lagi-lagi itu dari tree-nya Belichick lagi dari Patriots, itu nggak diikutin Watson. Jadi Watson didiemin sama sekali. Jadi itu yang bikin dia nggak seneng, kayak dramatisnya itu kayak dikhianatin lah katanya. Makanya jadi isunya tuh makin kenceng karena dalam beberapa tahun terakhir juga ownership-nya Texas juga udah nggak sebagus dulu lah. Kayak Cal McNair ini kan anaknya dari owner aslinya, Bob McNair yang tahun 2018 kan juga wafat waktu itu. Dan Cal McNair ini kayak dianggapnya kayak clueless gitu loh. Jadi kayak clueless soal football in any capacity lah. Jadi Watson sendiri pun juga ya gimana ya, gue sebenarnya nggak mau dia pergi lah pastinya, karena punya franchise QB se-elit Watson itu susah buat dapetnya. Watson gitu. But kalaupun dia memang udah demand trade, ya semoga bisa dapat ya kompensasi yang cocok lah buat Watson. Oke. Nah, kalau nih ya, ini kan pasti netizen maunya Watson trade. Nah, lu kalau jadi Nick Caserio maunya apa buat trade-nya Watson? Mintanya apa? Berapa? Pasti first round draft pick udah pasti, tapi berapa banyak? Minimal 2, terus sama at least 2 second round sama satu pemain yang bisa jadi starter lah, yang bisa yang kelihatan bagus dan bisa fill in the roster banget sih. Oke. Nah, jadi buat Oka dan fans Texans, siapin tisu ya kalau beneran kejadian ya trade-nya. Sama satu lagi, apa. Buat Watson sendiri sih, mungkin dia juga bakal nunggu siapa yang bakal ditunjuk jadi head coach sih. Jadi kalau misalkan head coach-nya bukan yang dia rekomen, ya udah fix out, udah fix trade. Oke. Nah, jadi buat fans Texans, udah kemarin Houston-nya di olahraga lain James Harden pergi. Next, apakah Watson? Kita tunggu saja. Nah, jadi udah kalau gitu kita langsung aja mulai review divisional round yang pertama. Ini gue bacain skor dulu ya. Yang pertama Packers lawan Rams yang menang Packers 32-18, yang berarti Packers pertama kali main NFC bukan Packers saya, maksudnya Rodgers pertama kali main championship game di kandangnya di Lambeau Field aka Frozen Tundra. Nah, gokil ya. Yang kedua Bills lawan Ravens yang menang Bills 17-3. Gila loh. Padahal tuh gue baca statsnya, Ravens itu justru mimpin semua stats loh. Bahkan playtime-nya lebih banyak daripada Bills, tapi pick 6 merubah segalanya sih. Merubah segalanya sih. Nah, abis itu Chiefs lawan Browns yang menang Chiefs 22-17, dan bad news-nya katanya Mahomes, kalau kemarin match-nya Mahomes out karena concussion, tapi dia udah sempat nge-tweet yang pemain Browns sempat minta maaf, kata
Mahomes I'm alright gitu kan. Nah, tapi kita belum tahu kan concussion protokolnya gimana gitu kan. Kita lihat apakah udah di-clear sama tim medis buat Mahomes main di championship game lawan Bills apa tidak, kita lihat. Dan yang terakhir Buccaneers Saints yang menang Buccaneers 30-20, yang sayang sekali Drew Brees bikin 4 turnover ya? Apa 3? Iya. 4 turnover. 3 pick sama 3 pick. Jadi 3 turnover sama satu lagi tuh dari Jared Cook. Jared Cook ya. Yang semua turnover itu hasilnya poin ya? 3 doang sih kayaknya. 3 turnover hasilnya poin. Dan ya buat fans mungkin udah melihat Drew Brees setelah match mukanya sudah sangat sedih ya, karena mungkin ini match terakhir dia dalam karir. Jadi kita tunggu Brees apakah dia akan mengumumkan untuk pensiun apa enggak, karena dia udah bilang dia butuh waktu sebentar dulu buat sokirin dulu buat ini semuanya perasaannya kan. Nah, kita lihat nih apakah Drew Brees akan pensiun apa enggak, karena sempat ada curi-curi kamera. Drew Brees sempat bilang ke James Winston, this is your team loh. Ini udah kayak momen di Avengers Endgame, ini Captain America kasih shieldnya ke ini siapa, Falcon. Nah, jangan nih. Nah, jadi udah. Kalau gitu kita mulai. Pertama, Packers lawan Rams 32-18. Deal. Davante Adams, aduh gila ya. Tapi gimana menurut lu? Sebenarnya gue perlu note ya, kalau apa yang gue lihat nggak separah itu gitu, nggak terus wah ini Davante Adams menang jauh lawan siapa, Jalen Ramsey, nggak gue lihat yang macem-macem, cuma sekali aja ada slant ke dalam yang agak lepas, terus TD-nya itu masalah komunikasi gitu, bukan purely masalahnya Ramsey gitu. Jadi menurut gue kayaknya memang Packers ngerti bahwa Ramsey ada respect gitu sama Ramsey, nggak di match upin langsung 1 lawan 1 gitu. Adams-nya main di mana-mana, di slot, di gerak dari satu sisi ke sisi yang lain pakai motion. Kalau menurut gua sih ya apa yang dilakukan, tapi harus diakui ya apa yang dilakuin sama Matt LaFleur tuh beneran beneran masterful gitu. Sekalinya ketangkep Rams lagi main quarters, lagi main man, si safety-nya jagain TE, si corner-nya jagain si Lazard, terus run fake 1, jebol langsung deep. Misalnya sih gua rasa lebih kayak Rams nantangin Packers bisa nggak eksekusi secara continue gitu, dan Packers bisa ngelakuin hal itu gitu sepanjang pertandingan. Jadi methodikal gitu, gain, run game-nya ada, terus play gedenya dari run play yang pas di quarter 3 gitu. Nah, itu sih gua rasa kalau apa yang digembar-gemborkan media akhirnya nggak kejadian menurut gue ya. Gua nggak lihat banyak main 1 lawan 1 Ramsey sama Adams. TD-nya pun menurut gue itu hasil skema, bukan menang 1 lawan 1 gitu. Dan itu menurut gue itu pilihan yang smart gitu. Nggak perlu lah kemakan sama media harus mau 1 lawan 1. Yang penting menang dulu gitu. Dan itu benar gitu. Gue rasa Packers punya weapon yang cukup. Mereka lagi jalan banget offense-nya. Line-nya Bakhtiari out pun gue rasa nggak benar-benar kerasa ya Packers Rodgers. Enggak. Kayak enak banget gitu main. Lempar seenak jidat. Dia kayaknya tiap kali drawback tuh dia lama dulu baru lempar. Ya gitu sih. Kalau Packers lagi on kayak gini agak susah ngelihat siapa yang bisa ngeberhentiin mereka sekarang. Itu sih. Nah, tapi ini kan juga sebenarnya ya kan pasti kalau best CB kan pasti cornerback pasti kan lihatnya Ramsey, tapi kan ini juga Jaire Alexander kan juga performance-nya gokil juga ya. Nah, kalau lu lihat Jaire Alexander gimana? Karena kan kalau gue lihat nih di passing-nya aja nih Robert Woods yang 8 catch aja 48 yards, tapi gue nggak sempat lihat tuh match up-nya karena kan gue lebih nge-hype Adam sama lawan Ramsey yang ternyata nggak terlalu banyak juga. Tapi lu tuh gimana Del? Jaire Alexander. Kalau menurut gue passing game-nya beneran limited dari Rams. Artinya nggak bisa main kayak biasanya. Run game, play action, drop back jauh terus ngedip gitu. Itu hampir nggak ada elemen itu dari Rams sama sekali. Jadi memang nggak ditantang cornerback-nya lebih banyak soft zone,
underneath, quick game, gitu-gitu aja passing dari Rams-nya, sehingga gue nggak ngelihat kemampuan coverage dari Packers kelihatan bersinar bagus atau di-expose gitu. Menurut gue nggak kelihatan sama sekali, karena pilihan Rams adalah passing game dari empty dan quick gitu. Cepat bolanya keluar dari Goff. Karena kelihatannya ada ketakutan dibandingin defensive back-nya. Menurut gue Rams lebih takut terhadap D-line-nya. Karena kelihatan begitu kondisinya adalah Rams harus passing deep, harus ngejar ketinggalan. Terus mereka jadi buru-buru gitu kan, nggak bisa lagi main kayak pas rada-rada di awal tuh. Mereka kadang-kadang main tempo, break huddle cepat segala macem. Itu rada enak tempo kayak tempo offense-nya ada gitu, bisa jalan dikit-dikit gitu, bisa maju. Nah tapi ketika udah ketinggalan harus ngejar, itu ketika dalam kondisi kayak gitu menurut gua, terus di pressure di line Packers. Nah menurut gua nih ya, startnya kemarin tuh di line Packers, ketika dikasih kesempatan go after Goff, langsung jebol gitu. Menurut gue sih itu ya yang benar-benar bisa dibandingin dari play-nya. Ya, gue akui memang Jair Alexander satu top cornerback in the league gitu. Gue yang faktor yang lebih besar di pertandingan kemarin itu di line Packers, Smith Brothers sama IDL Kenny Clark tuh kemarin mainnya bagus banget. Soalnya nggak ada pocket yang bersih. Kalau Goff juga kan bukan yang bisa sampai gocek-gocek lari-lari kayak Wilson kan. Gitu dijebret ya habis. Itu sih itu gue. Oke. Nah, gue sedih sih lihat Aaron Donald nangis sih. Karena dia kan dia sebenarnya cedera ribs ya. Iya, cedera rib betul. Aduh, sayang banget pas itu cedera ribsnya pas akhir-akhir ya, pas kemarin Seahawks ya. Pas yang udah 7 menit terakhir gitu kan nggak salah ya. Iya, kuarter akhir-akhir lah. Cuman gue sedih sih lihat Aaron Donald. Cuman kalau dari lu gimana? Apa yang salah sama Rams? Padahal kalau sorry gue potong sedikit. Padahal kemarin Cam Akers menurut gue udah memastikan gitu ya diri Akers tuh musim depan dan seterusnya RB1-nya Rams ya. Tapi menurut lu gimana? Iya benar ya, untuk masalah Cam Akers nih, dia setengah musim terakhir, maksudnya sebelumnya dia cedera, nah beberapa match terakhir dan playoff ini dia kayak udah settle dengan skema offense-nya Rams sendiri. Dan gua rasa skema offense Rams kan masih dengan berkutat dengan namanya heavy running, itu udah kelihatan banget lah. Pokoknya selama McVay masih ada sebagai head coach, gua rasa heavy running game itu akan masih menjadi salah satu opsi permainan dari Rams. Cuman kalau misalnya dilihat dari gua sendiri, gua tuh Jared Goff masih menjadi masalah sih sebenarnya, karena tadi benar sih highlight Packers dari match kali ini itu sebenarnya adalah defensive line Packers, karena pressure mereka yang dikasih ke Goff tuh benar-benar gede banget, sampai ada 3 atau 4 sacks jebol gitu. Yeah. Ya itu salah satu faktornya kenapa sih Goff itu nggak, apalagi juga Goff tuh juga banyak errornya di match kali itu, banyak banget errornya, dan nggak seharusnya Jared Goff tuh bikin error ketika di skema-skema di match-match penting kayak gini. Sebenarnya sih kalau Goff mau bikin error itu sebenarnya nggak masalah. Cuman karena dia quote unquote dipaksa untuk ya make the offense ketika lagi trailing kayak gitu ya, gua rasa Goff masih kurang di situ ya. Terlepas dari Goff masih cedera ya, baru sembuh dari thumb injury, gua rasa itu sih nggak terlalu banyak ya. Memang limitnya Goff cuma di situ aja gitu. Dia memang bukan quarterback mobile ya, cuma bisa inside the pocket, jadi ya itulah limitnya Rams offense gitu. Jadi dan Goff tuh masih belum bisa menghandle pressure itu sih, karena karena pressure beberapa kali beberapa kali si Goff itu masih ngelemparnya yang overthrow, underthrow, ya gitu sih. Jadi ya nggak bisa nyalahin offense-nya juga sebenarnya gitu. Tapi it is what it is. Aaron Rodgers is the better quarterback at that time. Iya. Defense-nya gimana? Nah ini nih, case-nya defense-nya nih agak unik. Rodgers itu ternyata bisa cari weak spot-nya dari defensive back-nya Rams.
Apa tuh? Jadi Troy Hill itu di match kemarin itu weak spot yang bisa dibaca sama Rodgers. Ada beberapa play atau beberapa action yang dilakukan Troy Hill itu beresiko banget dan berujungnya dengan first down, dengan bola-bola yang agak dilewat sama Troy Hill. Nah, Rodgers tuh bisa untuk mengeksekusi itu. Kalau nggak salah sih, kalau gue masih ingat ya, touchdown-nya Lazard. touchdown-nya Lazard itu juga ada andil dari weak spot-nya si Troy Hill itu. Kayak kurang bisa ngebaca si Lazard itu bakal lari kemana. Posisinya Troy Hill itu kan dia kemarin itu kalau nggak salah dia di top di ini ya. Harusnya dia man to man sama Lazard, cuman somehow Lazard itu bisa lolos dan itu kan kayak main itu gimana gitu loh. Jadi kan si Rodgers ini sebenarnya Rodgers juga pintar sih ya. Dan Rodgers itu main ya ini sebenarnya agak di luar konteks taktis ya. Rodgers itu kemarin kan sempat ada tertangkap kamera kalau dia bermain itu dengan happy. Maksudnya dia senyum aja main Iya anjir. main itu. Gua ngeliat tuh gua kan juga ini ya nge-follow salah satu apa ada inilah yang expert NFL gitu ya sih, namanya Emmanuel Acho kalau salah. Jadi kalau kayaknya dia pemain NFL deh, mantap pemain NFL. Dia bilang, "Lu lawan Rodgers, udah lu siap-siap aja kalau dia ada smirk." Dah. I know what I'm gonna do. Udah kalau dari di smirk udahlah habis lu. Udah gitu TD langsung selebrasi I won't go. Nah, itu lanjut. Itu kan kayak tandanya wah ini gue udah tahu nih gimana bisa cari weak spotnya di defensive backnya kayak mesti dia. Ya udah jadinya ya itu sih case-nya defensive back yang katanya orang bilang, media bilang number one defense, tapi ternyata ada satu orang yang bisa mencari weak spotnya. Oke. Apalagi yang satu yang tadinya Lazard gue nonton tuh, wah gila. Pada jaga ke kiri semua, tahu-tahu Lazard sendiri. Wah, iya itu. Kacau sih. Nah, Kak, mungkin dari lu gimana? Kalau lu lihat dari overall match-nya? Overall match-nya sebenarnya closer dari lebih nggak setimpang yang dari skor akhirnya juga sih, karena pas di quarter ketiga masuk quarter keempat pun juga masih kayak Rams masih bisa menang, masih selisih 7 poin. Bahkan pas yang touchdown sama 2 point conversion-nya Cam Akers itu juga gue mikir mungkin Rams punya chance kali ya bisa untuk nantangin Packers. Cuman pas touchdown-nya Lazard sendiri yang kill the game banget sih, yang bikin match-nya itu jadi jauh, udah jadi susah untuk disusul lagi. Karena udah 6,5 menit di quarter 4, selisih 2 touchdown itu lawan Rodgers, ya udah 95% lah, udah 95% itu match udah jadi milik Rodgers. Dan kemarin juga Rams kelihatan stale banget sih offense-nya, terlalu stale. Karena tadi gue juga setuju sama Nuha, karena mungkin karena memang McVay ini juga coaching tree dari Shanahan juga sih kan ya. Jadi mereka banyak manfaatin running game, pakai nyoba bikin space biar slot receiver-nya masuk. Dan kemarin gue ngeliat kayak ada improvement-nya pesat banget sih dari linebacker-nya Packers, terutama kayak Kirksey, terus Z. Smith juga kemarin mainnya keren banget sih. Oke. Dan Goff sendiri gue juga nggak tahu nih apakah Goff ini kayak mungkin agak slightly below dari elite lah ya. Jadi kayak mungkin dia solid tapi nggak kayak 35 juta dolar good gitu loh. Karena gue mikirnya tuh Goff itu mirip-mirip Mark Bulger justru. Kalau Mark Bulger itu mirip sama Goff, jadi mereka nggak bagus di deep pass, tapi kayak short pass-nya mereka akurat banget. Dan tapi mereka sering-sering kena injury. Jadi emang agak khawatir juga. Dan satu lagi mungkin yang gue mau notice adalah defense Rams kan musim ini juga number one ya, ya. Jadi emang
kelihatannya musim depan bakal agak lanjut lagi in terms of talent, tapi Nah, gue juga baru lihat kabarnya katanya Ya, DC-nya ya, loh, koordinatornya defensive baru coordinatornya jadi design. head coach Ya. di tim tetangga. Ya, ke tim tetangga. Aduh. Tetap di Los Angeles ya. Iya, tetap di Tetap di Los Angeles. Gue baru Cuma nyadar beda loh. locker room doang, Pak. Iya, cuman Iya. iya aja. Kalau misalnya ngekos ya ngekos sama aja. Tempat kerjanya sama aja di sofa. Pindah kamar ya. doang. Ganti ini aja, ganti uniform aja. Iya. Nggak pindah kamar, cuman kemarinya nggak ada pialanya. Oh, oke. The shots taken tuh. Jadi ya kita lihat aja sih apakah defense-nya bakal sama kayak musim ini atau justru malah menurun gara-gara DC-nya udah cabut. Oke. Namain dikit bentar ya. Itu kan si Brandon Staley kan itu juga musim ini kan juga first season-nya dia as defensive coordinatornya Rams. Dan gua rasa ya gua mengucapin ya congratulations dulu lah buat Brandon Staley karena dengan dia sebagai defensive coordinator buat Rams musim ini tuh ya CV-nya dia gua rasa udah cukup buat menjadi head coach gitu walaupun dia baru setahun dan semusim menjadi defensive coordinator. Ya selamat aja sih. Good luck deh buat ngasih juara kalau bisa. Oke. Nah, berarti Packers tadi gue udah bilang akan main pertama kali di era Rodgers di championship game di Frozen Tundra aka Lambeau Field. Nah, kita langsung moving on ke next match ini Bills lawan Ravens. Tapi gini deh, sebenarnya gini, gue sebenarnya udah expect Bills menang. Tapi skornya ini yang gue agak nggak expect loh. Ravensnya dikasih 3 loh. Dan alasannya mungkin logis ya. Anginnya kenceng, gila sih anginnya kenceng banget. Itu 2 field goalnya Justin Tucker nggak masuk loh. Iya, Cuman ada video itu Bills kicker- Mafia gua kickernya ngejampi-jampi justru- dari rumah. Iya. Itu tuh. Itu ngejampi-jampi dari rumah tuh digini-giniin. Nggak masuk. Wah, ini Bills Mafia ya. Mengerikan ini jampi-jampinya. Emang wah gila. Tapi emang Bills Mafia menurut gua memang fans termilitan tapi in positive way ya di NFL karena kemarin abis Bills ngalahin Ravens, fans Bills Mafia langsung ini loh donate ke lembaga badan amalnya Lemar loh. Wah gila sih. Sama gue masih inget yang dulu pas Bengals tanda kutip bantuin Bills masuk playoff langsung ngedonate juga. Wah gila sih. Gue respect sama Bills Mafia. Nah gitu. Kalau menjadi fans militan kayak gitu, yang harus ada yang positifnya. Nah, tapi Dil, kalau menurut tuh gue ini ya, kalau gue mulai lu dari sisi Ravens ya. Kalau lu lihat Ravens, lu selain ini ya, selain faktor angin ya, kaget nggak cuma 3 poin? Enggak sih. Enggak, kenapa tuh? maksudnya kan 3 poin kan tadi 2 miss Tucker kan, artinya 2 itu scoring drive sebenarnya ya kan. Kalau masuk misalnya 2 skornya Ravens berapa? 9 berarti kan. Satu lagi kan pick six kan. Iya. Jadi kalau pick six-nya masuk, kalau itu normal gitu, kalau misalnya itu jadi field goal aja, skornya 12-10 gitu, yang menang Ravens gitu. Iya. Sebenarnya deket banget antara 2 tim ini ya menurut gue ya. Jadi gua rasa sih nggak ada yang salah dengan metodologi apa yang dipilih oleh Ravens ya. Artinya nggak ada yang salah. Defense-nya menurut gua mainnya bagus banget. Cuma give up 2 scoring drive kan, berarti TD 1 sama field goal 1 ke Bills yang mainnya musim ini lagi bagus banget offense-nya gitu. Jadi menurut gua defense-nya Ravens masih termasuk salah satu yang paling bagus di NFL. Itu facts lah. Gua sih lebih concern ke offensive line-nya Ravens. Menurut gua ya, mainnya agak kurang. Kayak kemarin Lamarnya harus gini-gitu lah, terus passing game-nya menurut gua jadi berantakan gara-gara itu, segala macam. Itu sih menurut gua bedanya antara musim lalu sama musim ini adalah kualitas run blocking mereka menurut gua ya. Menurut gue, dan gue ngikutin beberapa analis juga, ada yang bilang memang ada penurunan kualitas yang lumayan signifikan dari O-line Ravens tahun kemarin ke tahun ini. Itu sih, kalau nggak salah kan Yanda Staley kan ini kan cedera out for season, sama Yanda juga retire. Ya, itu jadi hilang 2 yang kualitasnya bagus banget.
itu ngaruh banget buat Ravens. Jadi ya gitu sih menurut gua. Sama memang berkali-kali selalu dibawa-bawa ya skema run game-nya Ravens dibilang bagus dan inovatif, tapi skema passing game mereka agak kurang gitu. Itu menurut gua ada benernya, dan menurut gua salah satu yang lain adalah personel mereka. Menurut gua weaponnya, gua masih berpegang teguh dengan keyakinan gua bahwa weaponnya Ravens itu kurang gitu. Di luar menurut gua di WR di luar tuh menurut gua agak kurang gitu sih paling kalau gua buat Ravens. Oke. Nah, Kak, dari Yes. Bills-nya itu kan pick six juga pick six yang ini dari Taron Johnson ya yang 101 yards ya. Iya. Nah, tapi selain pick six itu yang mungkin memang mengubah momentumnya Bills, selain itu gimana betul? Performance-nya ini Josh Allen. Gila sih Josh Allen nih. Josh Allen kemarin juga ya doing Josh Allen things juga ya, walaupun karena kena angin jadi nggak terlalu kelihatan. Iya. Ya anginnya itu kenceng banget, pakai banget. Itu sampai nggak cuma Justin Tucker tapi Tyler Bass pun juga struggle. Iya, jadi dua-duanya tuh dua kicker terbaik di NFL juga struggle di angin kayak gitu. Iya, dan Tyler Bass juga rookie ya? Iya, Tyler Bass rookie. Iya. Josh Allen sih kemarin ya buat musim ini kelihatan ya agak nggak sebagus ya match-match di regular season sih. Dan kemarin waktu lawan Colts juga kemarin bagus banget. Sekarang mungkin karena kepengaruh angin, jadi dia nggak bisa terlalu banyak pakai deep pass, yang sebenarnya itu salah satu ya strength-nya dia itu ya. Cuman ya gue cuma khawatir sama running game mereka sih, karena mereka nggak terlalu kayak ninggalin aja gitu running game mereka. Jadi Singletary nggak dapat banyak carry. Josh Allen juga udah mulai lebih sering jadi passer. Terus ya satu lagi kan running back keduanya mereka yang Zach Moss ya, yang rookie. Iya. Jadi itu juga cedera kemarin, gantinya sama TJ Yeldon ya, mantan Jaguars tuh. Tapi defense mereka benar-benar balik lagi ke kayak musim lalu sih. Terutama defensive back sama linebacker mereka itu yang salah satu yang bagus lah di NFL. Tremaine Edmonds sama tandemnya Matt Milano ya? Iya, Matt Milano. Jadi itu mereka tuh tipe linebacker modern lah bilangnya, karena mereka bisa passing cover sama stop running. Itu yang banyak dicari sama tim NFL. Jadi itu mereka juga jadi kayak yang sentralnya lah, yang pimpinannya dari defense-nya mereka. Terus defensive back mereka juga ada Tre'Davious White yang salah satu yang paling bagus. Taron Johnson sama Levi Wallace itu juga underrated banget. Sama Jordan Poyer, Micah Hyde itu kalau dibikin kolektif sih itu sama bagusnya kayak Rams jadinya. Oke. Nah, tapi ntar satu lagi, Kak. Stephon Diggs kan kalau gue lihat statsnya segini juga karena dia mulai kepake di second half ya kalau salah ya. Iya, betul. Nah, tapi ya balik lagi, ya playoff sejelek main pun kalau misalnya efektif ya pakai. Iya. Go for it, karena ya playoff NFL satu play pun harganya berarti banget. Nah, cuman kalau menurut tuh buat nanti di championship kan ini kan kalau gue lihat rushingnya emang kurang banyak ya. Iya. Apakah mulai banyakin rushing apa gimana betul? Kalau dibilang banyakin rushing sih, kalau misalkan nggak efektif ya jangan sih. Tetap harus rely on Josh Allen aja, doing Josh Allen things ya. Sama berharap aja koneksinya Allen sama Diggs, Allen sama Beasley itu tetap jalan kayak musim reguler. Terutama lawannya Chiefs juga sih, jadi harus hati-hati, jangan banyak bikin kesalahan. Dan selalu ingat kalau lawan Chiefs, lawan Mahomes adalah kuncinya lu harus kuasain possession. Iya. Itu benar banget. Nah, kalau dari lu gimana? Dari lo ininya, overall dari match ada ini? Kalau gue sih secara overall gue memang
agak sedikit kecewa dengan Ravens karena ya memang ternyata tidak bisa memberi perlawanan seperti apa yang seperti yang apa banyak orang ekspektasikan gitu ya. Terlepas dari double doing-nya Justin Tucker ya, gua rasa memang Ravens itu kayak ada limitasi dari ini dari wide receiver-nya. Gue juga masih beranggapan kalau wide receiver corps-nya Ravens itu tuh nggak banget kalau buat gue, bukan malah biasa ya, nggak banget karena ya masa ya kasarannya masa WR1 lu Marquise Brown sih yang Oh, Marquise Brown ya cuma bisa diandelin di dalam cuma satu situasi aja kayak deep threat. Ya aha. kan lu nggak bisa mengandalkan dia doang gitu loh. Lu cuma terlalu mengandalkan tight end-nya dia dan ya running game juga nggak jalan. Ya terlepas dari apa namanya hilangnya offensive line ya gitu sih. Gua rasa memang PR-nya John Harbaugh di season depan tuh ya gua harap sih mereka bisa memperbaiki OL yang mereka sih biar Lamar Jackson skemanya running game dan passing play-nya juga bisa jalan dan ya wide receiver lah mereka. Karena ya balik lagi mereka tuh nggak banget wide receiver-nya. Jadi ya limitnya si Ravens musim ini ya kekurangan wide receiver. Dan Bills nih gue rasa malah Josh Allen, gue merasa Josh Allen tidak seperti Josh Allen yang biasanya. Ini kalau gue. Karena ya terlepas dari faktor ini ya, faktor cuaca ya. Jadi kan nggak bisa ngelempar di ball. Walaupun begitu, sebenarnya dia tuh nge-carry bolanya itu dia ngebagi-bagi itu hampir ke semua receiver-nya dia gitu loh. Nggak cuma Stephon Diggs aja, walaupun ya Stephon Diggs akhirnya bisa tembus 100 yard. Cuma kan masih ada Cole Beasley, masih ada John Brown, dan gua rasa bukan separasi. Pembagian receiver bolanya Allen tuh bagus. Jadi walaupun ya mereka punya ya media dan orang-orang sana tuh udah bilang, koneksi antara Josh Allen dan Stephon Diggs ini kayak udah kayak duo, new dynamic duo. Tapi gue rasa nggak hanya itu aja senjatanya Allen tuh nggak cuma Stephon Diggs. Oke. Jangan lupa Cole Beasley itu masuk All Pro loh walaupun second team. Iya, itu gue masih bingung kok bisa ya? Apanya Gue itu? masih bingung deh, kok bisa ya? Ya mungkin karena faktor Bills-nya musim ini juga sih. Ah. Bills musim ini kan ya juara AFC East. Jadi ya atensi media kan nambah lah ke Bills. Jadi ya All Pro kan jangan lupa All Pro vote itu kan datangnya dari media. Jadi ya gua rasa nggak salah juga media menempatkan Cole Beasley di second team. Ya memang Josh Allen pun juga bisa membagi receiver mereka dengan baik, nggak cuma hanya mengandalkan Stephon Diggs aja. Jadi gua rasa di match nanti lawan Chiefs, kalau misalnya nanti Stephon Diggs kena lock, Allen masih punya senjata yang lain. Gitu. Oke. Nah, berarti Bills akan main tandang ke Arrowhead Stadium yang langsung aja review nih. Chiefs lawan Browns, yang menang. Iya. Divisional lumayan loh daripada ya kalahnya di first quarter 28. Yang itu deal yang najis. timnya Steelers Apa? tuh yang bocah-bocah itu gimana? Masih pada salty nggak tuh? Bodoh amat dah lu. Ini kalau gue jadi Big Ben nih ya, atau Mike Tomlin tuh, gue kurung ke kamar mandi tuh nggak? Lu diem lu sono deh. Gak usah keluar, gak usah tiktokan mulu, diem aja di kamar mandi. Nah, ini kampret emang kesel gue. Ini Chiefs lawan Browns 22-17. Nah, gue seneng ini deal. Yo. Itu pada kenapa Browns? What happened? Kenapa? Gimana ya? Gini deh. Kenapa saat Mahomes cedera, kan pertama cedera toe kan? Ya. Nah, kenapa nggak bisa di maximize itu opportunity-nya? Udah sih, menurut gue udah dimaksimis sih. Cuma menurut gue ya memang nggak nyampe aja. Satu, kayaknya menurut gue ya, offense-nya belum nyampe di level untuk bisa bersaing dengan contender. Itu menurut gue satu. Kedua, defense-nya menurut gue baru berani setelah Mahomes out dan telat gitu. Menurut gue ya, offense-nya tuh masalahnya gini, for whatever reason ya, nggak tahu juga ya.
run game-nya bukan nggak jalan gitu, dan diambil running game-nya terus pertanyaannya berubah gitu, passing game bisa jalan atau enggak gitu, for most of the night nggak jalan gitu. Itu sih paling kalau kenapa nggak kesusul menurut gua, kalau lihat di awal pas quarter 1 gitu itu no chance pas mau masih main loh, no chance at all. Kalau nggak salah tuh berapa ya, 5 drive apa semuanya skor atau 4 skor kalau nggak salah, itu jalan banget gitu. Dan mungkin ada pendekatan filosofis ya, menurut gua masuk akal lah. Maksudnya kalau lu lawan Mahomes coba no big play, nggak ada big play sama sekali dari Chief, nggak ada deep shot, nggak ada run jauh yang panjang, nggak ada. Jadi menurut gua ya itu by choice. Itu pilihan yang dibuat secara conscious gitu. Itu kayak pelatihnya Browns ngumpul terus bilang, udah kita berhentiin di pass, nggak ada explosive play, kita nyoba nantangin Chief, mereka mau nggak main sabar gitu. Jadi kalau menurut gue game plan-nya seperti itu secara defense. Dan Chiefs-nya berani main sabar, mau main sabar, dicicil maju aja. Yang drive pertama tuh kalau nggak salah lebih dari 6 menit, hampir 7 menit drive tuh. Pas pertama maju, terus field goal. Nah, menurut gua harus ada kemampuan, soalnya menurut gua defensive back-nya sebenarnya bisa main man gitu. Menurut gua ya harusnya bisa main man. Ada Denzel Ward, ada Terrence Mitchell. Menurut gua harusnya layak dan bisa main man, tapi nggak dilakukan gitu. For whatever reason, gua nggak tahu kenapa. Itu sih dari sisi defense. Dari sisi offense-nya, jadi menurut gue ya, ini termasuk gue mau ngomentarin soal ntar lawan Bills juga. Defense-nya Chief itu bisa main man to man. Nggak tahu apa WR-nya Browns saja yang busuk sih. Tapi mereka mau main man to man bisa. Jarang banget dapat separasi gitu. Kayak kelihatan bahwa mereka Chief mau main man dan bisa. Itu sih paling. Tapi beda ya level WR antara Browns sama Bills, bedanya lumayan jauh menurut gua. Bills punya Stephon Diggs, Bills punya Cole Beasley. Menurut gua itu dua orang itu harusnya bisa lepas. Cuma ya nggak tahu lagi deh. Gitu sih paling dari Browns. Gue mau nanya, no, kalau menurut tuh dari Chiefs gimana? Walaupun Mahomes out, tapi Chad Henne bisa ya, walaupun dia sempat overthrown kan, ke intercept di end zone, tapi cuman dari kalau itu gimana? Ya Chief just being Chief aja sih kalau menurut gue ya. Karena ya terlepas dari Chad Henne yang tiba-tiba masuk, dan gue rasa sih sebenarnya Browns itu punya chance buat nyamain Chief ya, itu ketika Chad Henne masuk itu chance terbesarnya Browns kalau menurut gue. Ya tadi benar sih dibilang Fadil Samo, kenapa mereka tuh kayak kurang bisa mengeksekusi itu dengan baik. Jadi ya Chief just being Chief, gue sih lebih menilai ke ini ya, ke defense mereka ya. Dan baik apa, mereka tuh bisa nge-read offense-nya Browns tuh dengan bagus banget gitu loh. Gue ngeliat apalagi kan ada satu play-nya Tyrann Mathieu juga yang dia bikin intercept, itu juga salah satu dari ya defensive back-nya Chief itu bagus, mereka bagus kok, cuman nah ini dia slightly underrated mereka tuh, defensive back-nya Chief tuh underrated, padahal kualitasnya ya bisa dibilang setara bagus itu ya. Mereka bisa read offense, mereka bisa read coverage, dan front seven mereka juga bisa dibilang bagus juga gitu. Ada Frank Clark juga yang bikin pressure di sana. Gua rasa sih front seven-nya Chief juga kemarin itu juga bisa ngasih pressure ke Mayfield, yang bahkan Mayfield kan juga harus sering keluar pocket dia. Dia harus sering keluar pocket buat menghindari pressure dari front seven-nya Chief. Dan it works, mereka berhasil melakukan itu, dan ini sih yang bakal menjadi PR-nya Josh Allen nanti di AFC Championship, gimana bisa menghandle pressure dari front seven-nya Chief. Karena gua rasa di match-nya Bills kemarin itu OL-nya tuh nggak sebagus biasanya. Jadi ya defense-nya Chief tuh jangan dianggap sebelah mata sih kalau menurut gua. Itu sih pesan gua. Jangan dianggap sebelah mata defense-nya Chief. Oke. Nah, Kak, dari lo
overall match gimana? Overall match sih ya gue juga sebenarnya udah dijelasin juga sama Fadil sama Nuha juga sih. Jadi kemarin Casey emang mainnya ya sabar ya, patient, dan mereka juga nggak buru-buru kayak harus ngejar skor atau gimana. Jadi setiap drive mereka juga di first half itu semuanya poin. Jadi 17 dari berapa sih? Jadi itu 20, sorry. 20 gue lupa 19 20. Jadi jadi emang kemarin tuh match-nya termasuk ketat, but Chiefs eksekusinya lebih bagus aja karena mereka juga nggak sia-siain drive, terus juga mereka mungkin karena defense-nya Browns juga nggak terlalu sorry to say elite ya, jadi bukan tipe-tipe yang top 10 defense banget. Dan Mahomes sendiri juga kemarin walaupun pada sempat cedera juga, tapi overall dia performanya juga oke sih. Jadi gue juga mungkin sedikit notice juga karena dalam beberapa pekan terakhir juga sih Chiefs itu agak kurang meyakinkan dalam mainnya mereka. Jadi kayak dari gue hitung dari week 13 tuh mereka selalu menang kayak cuman single digit doang ininya menangnya. Jadi nggak terlalu meyakinkan dan kayak terlalu nyaman aja gitu sama rekornya mereka yang udah jauh di atas rival-rivalnya mereka di divisi. Jadi udah balik lagi ke performa awal musim dan mereka udah mulai panas lagi. Jadi nanti AFC Championship game tuh yang seru antara dua tim yang lagi panas banget antara Chiefs sama Bills. Oke. Nah, oke itu Chiefs Browns, apalagi yang terakhir Chad Henne gila ya. Yang lari nyaris first down, fourth and inches loh. Gila loh. Dia Masih itu bisa. top and 14 lagi tuh. iya gila loh. Dan gitu Tony Romo teriak, only Andy Reid that will do shotgun in fourth and inches. Gila sih emang Andy Reid. Orang gila udah bakal cuma mancing false start. Iya buat mancing ya. Mancing false start. Offside ya. Tahu gila. Gue juga kaget. Lu gila apa nge-snap shotgun tahu lari ke kanan kasih ke Tyreek Hill. Gila sih emang Andy Reid. Gokil banget. Gokil. Nah, berarti itu yang AFC udah selesai. Chiefs lawan Bills di AFC Championship game. Apakah Chiefs akan mencoba, kalau misalnya menang, apakah bisa mencoba repeat champion pertama kali sejak Patriots tahun 2003 sampai 2004 ya? 2003 ya, musim 2003 sama 2004. Iya, 2004. Atau Bills akan redeem 4 Super Bowl beruntun tahun 1990 tapi 1990 sampai 1993 tapi kalah semua sama NFC West. NFC East. Itu sedih banget sih emang. Jadi yaudah, AFC udah selesai. Chiefs lawan Bills. Buat lu semua yang mau karbit ke Chiefs silakan, mau karbit ke Bills Mafia silakan, enggak apa-apa. Mulai banyak loh fansnya ternyata. Iya banyak loh Bills Mafia, tiba-tiba. Bills Mafia sama Chiefs. Iya tiba-tiba tapi. Kok bisa ya? Chief kan udah banyak. Chiefs udah dari kemarin. Chiefs udah banyak, kemarin. Nah kalau Bills ini Bills Mafia tiba-tiba banyak ini. Kenapa ini? Tapi enggak apa-apa. Nah, terakhir. Ini pertandingan dua bapak-bapak tua yang ditayangkan di History Channel ya. Buccaneers lawan Saints ya, menang Buccaneers 30-20 yang tadi gue udah bilang di awal, sayang sekali ya Brees bikin 3 turnover. Aduh. Dan mungkin ini kita melihat Drew Brees terakhir main di NFL. Nah, cuman dari lu Dil, selain turnover itu yang hasilnya poin semua buat Buccaneers, apa lagi faktor lain? Nggak ada ya menurut gue ya. Menurut gue for whatever reason ya, gue seneng banget lihat Fournette main. Nggak tahu kenapa. Gue lihatnya kan dulu tuh awalnya tuh, oh ini power back nih, dia kerjanya cuma lari dan cuma downhill doang gitu. Kemarin tuh musim ini ya, dia revelation banget, dia main passing game-nya bagus banget Pak. Jadi iya benar. everywhere. Iya benar.
Bahkan dibandingin sama tandemnya Ronald Jones yang orang-orang biasanya kalau yang main fantasy itu bilang Ronald Jones ini suka jadi pass catching back gitu, suka dapat target di passing game gitu. Ternyata semuanya tahun ini dikasih ke Fournette gitu. Jadi senang aja lihat Fournette main kayak gitu. Soalnya menurut gue sih iya ya, maksudnya kalau udah sampai pada level playoff gitu akan susah untuk dapat kayak deep shots, terus 1-on-1 di luar karena defensive back-nya udah jago, terus defense-nya udah ngerti gitu. Defense yang masuk playoff tuh biasanya bukan cari aman ya, tapi ngerti kalau mau menang itu lu maksa offense-nya untuk execute dengan baik gitu. Jadi semuanya ngambil approach nge-prevent gitu kan. Nah itu sih yang gue lihat sih. Brady memang main kayak biasa ya, underneath banyak di bawah, banyak check down ke running back. Itu tadi makanya si Fournette dapat target lumayan banyak, gocek. Itu sih gue seneng liatnya dan ini ya defense-nya Bucks menurut gue udah panas lagi kan. Gue sempat komentarin bahwa defense-nya Bucks kemarin ya, di sekitar akhir musim gitu, gue sempat komentarin bahwa level mereka sebenarnya bisa lebih tinggi dari ini, cuma mereka belum nyampe lagi gitu, belum panas lagi. Sekarang gue lihat sih defense-nya ini ya udah flying everywhere gitu. Pemainnya selalu kalau ada pemain Saints dapat bola selalu dikerubungin gitu. Terus yang fumble-nya Jared Cook tuh kelihatan banget, kayak misalnya lawan udah make a catch, lu tetap kejar gitu, lu tetap nyoba get the ball out. Jadi menurut gua memang nah ini adalah salah satu komponen yang menurut gua ada dari Tom Brady gitu. Tom Brady tuh bisa membawa timnya itu menanamkan urgensi gitu. Ayo ini udah playoff gitu. Ini waktunya make a play gitu. Menurut gua cukup jarang ya kita lihat kan kalau yang lain tuh kayak kalau Drew Brees kan sering kayak ada klip dia ngasih speech segala macam gitu kan sebelum pertandingan mulai gitu. Kalau Brady menurut gue cukup jarang, tapi yang gue dapat adalah itu terjadi di locker room, itu terjadi praktis gitu, sehingga kita nggak lihat momennya di kamera, tapi hasilnya ada gitu. Kita lihat bahwa tim Buccaneers ini main dengan urgensi bahwa ini this is time to win gitu. Jadi menurut gua itu sih leadership dari Tom Brady kerasa, karena kan nggak ada yang berubah kan dari tim Buccaneers tahun lalu ke tahun ini, cuma ganti quarterback aja kan. Sementara kita bisa lihat ada perbedaan urgensi yang jauh banget gitu. Mike Evans nggak ngomong apa-apa. AB main di Bucks relatively sunyi gitu kan. Sebelumnya dia selalu ada berita mengenai Antonio Brown gitu. Jadi Fadil bisa bersaksi tuh kalau kayak gitu. Iya. Gue formalitas aja iya aja, padahal dalam hati gue anjing kok nih nama kenapa disebut lagi sih. Tapi enggak lanjut. Itu udah dipukul sama Brady. Lu yang bener lu kalau main lu. Awas aja lu bikin bola lagi. Dipukul, cuma diploterin aja. Playoff ya, lu jangan macem-macem lu ya. Pakai selfie itu ya, yang pakai selfie berdua itu. Iya. Itu sebelum foto tuh, sebelum selfie tuh sebenarnya Brady bilang, gue boleh lu selfie sama gue, cuman kalau macem-macem gue jitak lo ya. Tidak ada TikTok jadinya. Iya, tidak ada TikTok lo ya. Nggak ada nyinyir. Kalau beda. Kalau AB kan nyinyir di Twitter, nggak ada nyinyir di Twitter lo ya. Gitu. Lanjut. Iya, jadi gua rasa leadershipnya beneran kerasa gitu kan. Banyak pemain-pemain yang datang dan nggak ada beritanya gitu. Relatively nggak ada berita yang keluar dari Fox kan. Nah itu yang gue rasa mungkin di situ letak dari leadershipnya Tom Brady gitu. Menurut gue sih itu ya, makanya Bucks kelihatan itu typical Patriots banget kan sebenarnya. Nggak ada berita, pas playoff mainnya bagus gitu kan. Jadi no mistake ya. No mistake gitu kan. Jadi gua rasa salah satu komponen Bucks sukses tahun ini adalah dari leadershipnya Tom Brady. Gitu sih. Oke. Nah, Kak, yes. Saints apa ini ya, kalau gue cek Slant Boy
Slant Selain boy. Slant boy. Guard Nol catch. Nol. Iya. Nol catch. Who can guard him? Anyone? Iya. Nah, tapi menurut lu what went wrong sama Saints selain 4 turnover itu? Turnover. Michael Thomas berubah ya dari can guard Mike jadi can catch Mike. Jadi udah mulai Iya. rasa gitu kayak duit udah mulai di kepala dia. On the serious note lah, jadi bisa kelihatan sih kenapa Breeze kayaknya emang udah dari musim ini atau bahkan mungkin dari musim lalu juga udah kelihatan ada penurunannya sih. Jadi dia udah nggak main di pass, udah. Jadi sempat diobrolin juga kan kayak Brady itu nggak berani di pass. Brady nggak berani di pass gimana Drew Brees? Drew Brees itu benar-benar udah nggak kenceng lagi pass-nya dan juga udah hilang gayanya dia tuh kan dari awal emang short pass yang kayak laser gitu kan ya, kayak langsung kena gitu lah bolanya. Bullet shot. Ya mainnya yang short pass yang higher percentage gitu. Kemarin pun juga walaupun sempat ada beberapa momen lah dia bisa connect sama receiver-nya dia, cuman overall emang dia dikurung banget sih. Jadi kelihatan kayak udah nggak sebagus dulu lah, udah nggak kayak prime Breeze memang. Dan 3 turnover dari Breeze ini, 3 pick ini katanya juga game terburuk dia sepanjang dia di New Orleans Saints. Jadi emang kalau istilahnya kan kayak go out with a whimper ya. Jadi kayak lu pensiun atau lu cabut dengan game yang jelek gitu. Ya nggak salah juga sebenarnya. Dan defense-nya juga sih Saints kemarin juga sebenarnya ini gamenya termasuk close juga sih. Jadi ini defensive battle. Cuman ya 3 turnover itu jadi pembeda buat Tampa Bay juga sih. Jadi mungkin yang harus fans Saints lihat itu juga buat off season sih, karena off season mereka banyak PR yang harus mereka harus mereka lihat, terutama satu di QB. Mereka mau cari pengganti Breeze siapa, apakah mau Taysom Hill atau mau Winston. Terus cap space mereka juga jebol banget nih. Jadi gue baru lihat di 2021 mereka udah minus 100 juta buat cap space. Jadi iya. Jadi gue nggak mau kayak bilang ini mungkin mereka bisa cari caranya gimana. Pasti akan ada pemain yang di-cut, kayak pemain-pemain yang mungkin dead cap-nya nggak terlalu gede, jadi pasti mereka akan cut itu pemain. Dan juga satu lagi, mereka mau apa yang mau mereka lakuin buat Michael Thomas. Nggak tahu juga apakah Michael Thomas bakal mereka masih percaya sebagai number 1 receiver, ataukah mungkin mereka mikir mungkin cap-nya terlalu gede buat kita, dan selagi ada trade value, kenapa nggak coba kita cari trade partner buat Michael Thomas. Jadi emang bisa dibilang kayak end of an era lah, karena Drew Brees seingat gue udah 14 atau 15 tahun juga di New Orleans barengan Sean Payton lagi. Jadi partnership-nya itu emang salah satu yang paling lama di NFL. Jadi cari QB sebenarnya mereka udah ada yang di organisasi mereka sih, antara Taysom sama Winston. Banyak yang bilang mereka lebih leaning ke Winston karena dia lebih pure QB dibandingkan Taysom Hill. Jadi ya kita lihat aja lah buat off season. Buat Who Dat Nation mungkin siap-siap aja untuk off season yang rame-rame ini ntar. Oke. Nah, jadi ini terakhir buat review sekarang. Deal Breeze retire atau setahun lagi? Kalau menurut gue udah habis. Menurut gue nggak. I don't think anything good will
game if he pushed to play for another year gitu menurut gue ya, karena berat, dianya secara fisik juga gue ngeliatnya ya sakit hati juga gitu. Kalau lu nggak bisa nge-push the ball down the field, agak susah. Kalau kan at this point kan yang dikejar cuma championship kan, dia pasti pengen lebih dari 1 ring. Iyalah. Air kan, pasti itu main goalnya pasti itu kan. Dan kalau udah masuk playoff, menurut gue nggak bisa kalau nggak ada itunya apa namanya arm strength segala macam, secara fisik dia udah nggak bisa. Kalau cuma main regular season sih, gue yakin is okay lah. Kalau misalnya dia mau ngejar rekor jumlah yard atau passing TD atau segala macam, gue rasa bisa-bisa aja. Cuma menurut gue bukan itu yang dia kejar, dan jadinya ya agak useless aja kalau dia mau ngegas 1 season lagi gitu. Itu sih dari gue. Oke. No, pensiun apa setahun lagi? Gua rasa tidak ada kebutuhan lagi buat Drew Brees untuk stay di sana, karena ya sejak NFC Championship 2018 itu yang PI itu ya? Iya, yang tim lo masuk Super Bowl itu ya? Iya. Yang final itu, yang ya menang karena ini kan field goal. Dan semenjak itu regresinya Drew Brees itu gue rasa udah cukup menjadi justifikasi kalau udah nggak perlu lagi Drew Brees itu untuk melanjutkan karirnya dia. Musim lalu kan dia cedera apa tuh thumbnya dia, dan spotnya diisi sama Teddy Bridgewater, dan gue rasa Saints tuh masih bisa rely sama another quarterback selain Drew Brees gitu. Mereka masih bisa bertahan, mereka masih bisa survive, bahkan menang malah 5-0 waktu itu sama Teddy Bridgewater. Iya, sama Teddy Bridgewater. Kalau sama kemarin Taysom Hill ya walaupun kalah sekali ya, tapi lumayan lah. Yang gua rasa memang udah saatnya Drew Brees ya istirahat, nganggon anaknya banyak loh. Anaknya banyak ya, waktunya family aja lah. Dan nanti kan bisa cerita ke anak-anaknya, walaupun ya cuma punya 1 ring ya. It's something that can he proud of gitu ya. Legacy dia sih gua rasa udah sangat jelas ya, udah pasti bakal Hall of Fame. Udah pasti itu bakal masuk kandidat Hall of Fame. Jadi ya it's time to him to retire. Oke. No, Kak, retire atau setahun lagi? Tergantung dari dia pengen ringnya sebesar apa sih. Kalau misalkan emang masih mau ngejar ring ya pasti ada one more season. Cuman ya kalau misalkan dia lanjut one more season mungkin nggak ada manfaatnya juga buat Saints, karena ya satu ya money-nya ya gajinya dia tuh gede banget, kedua juga udah limited banget soalnya. Jadi emang mungkin ini tergantung dari Brees-nya sih, bukan tergantung dari Saints-nya. Jadi gue belum bisa jawab banget, tapi mungkin lebih leaning ke retire sih kalau gue lihat. Oke. Nah, berarti itu udah selesai review di divisional round. Jadi jadwal championship round jam 3.05 pagi WIB hari Senin depan buat NFC ya, NFC Championship. Packers lawan Buccaneers, Rodgers lawan Brady, yang sebenarnya gila sih. Akhirnya. Gila ya. 4 QB. Ini sebenarnya match-up-nya yang kita inginkan di Super Bowl, tapi ya karena nggak pernah ketemu ya nggak apa-apa lah di Championship round ya. Walaupun di regular season kemarin abis Rodgers pakai selebrasi yang key and peel itu yang satu pump terus kena penalti itu, kalau tahu skitnya, nah bisa dibantai kan 38. Nanti itu ada itu deal yang iklan ini 12 lawan 12 itu yang iya tahu kan ya. Michael Jordan. Iya udah. Nah, itu ya NFC Championship mainnya jam 3.05 pagi di Mola TV pastinya. Sama AFC Championship Chiefs lawan Bills. Mahomes kalau udah sembuh ya. Mahomes lawan Josh Allen. Berarti ini musim ini ya walaupun nanti yang menang QB, misalnya yang menang QB tua nanti di Super Bowl, tapi tetap kayaknya obor NFL udah di passing ya ke para QB muda ya. Nah, jadi
Udah, itu aja review buat hari ini. Thank you udah nonton di Spotify, thank you udah dengerin di thank you udah nonton di Spotify. Thank you udah nonton di YouTube, thank you udah dengerin di thank you udah dengerin di Spotify. Thank you Fadil Wahyo yang ya at least bagus Browns. It's a good season, man. Iya. Nggak ada hal yang harus dikomplain. Iya, next season ya next season ya bakal mayan kok. Enggak kayak Future-nya lebih cerah daripada tim lu dia. anjing kampret tai. Diceng-cengin gue terakhir kampret. Aduh, Steelers apa. Nah, dan thank you Noha yang udah join. Semoga LA Rams bisa langsung dapat DC. Tapi kabarnya DC gimana? Mau nyari interview atau naikin dari staff? Sejauh ini gue belum nemu beritanya. Nah, mungkin setelah kita tapping mungkin berita-berita tersebut akan keluar. Ya semoga yang bagus lah. Oke. Dan terakhir thank you Oka udah join. Semoga ya ada kejelasan lebih lanjut lah buat Deshaun Watson ya. Please dapetin Bienemy dong, please. Biar Watson stay gitu. Oh mau Bienemy ya. Oke. Kita lihat nanti di berita-berita breaking news NFL. Jadi thank you dan nonton di YouTube. Jangan lupa subscribe ke Konceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa di Spotify follow biar kita upload langsung ada notifikasi. Dan itu di bawahnya Oka sama Nuha ada sosial medianya NFL Fans Indo. Langsung aja di join, gak usah malu-malu. Ngapain malu-malu ya, daripada ya kayak bocah Steelers aja udah kopet-kopet malu-maluin tetap aja bikin komen. Gak ada malunya tuh para bocah. 11 juga ya. Tai. Diinget lagi tuh, aduh topeng badut gue 1-5 biarin dah, udah diambil kemana-mana gue. Jadi udah, thank you udah nonton, thank you udah dengerin. See you di next week di 2020 season championship round review. Satu step lagi sebelum Super Bowl, karena Pro Bowl kita gak peduli. Udah, dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.